Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Buat sedulur-sedulurku senusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada, juga teman-teman pembolang, teman-teman sehobi, juga teman subscribe Bambu Wengker. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita semua atas izin Allah masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kami tim Bambu Wengker yaitu kedatangan tamu. Alhamdulillah beliau dari Malang, termasuk beliau juga sahabat dari Gus Badri. Assalamualaikum Gus Badri. Alhamdulillah beliau Gus Sueb berserta rombongan sudah nyampe di Padepokan Keluarga Besar Jamaah Istighosahatai Islam, juga sekaligus masuk ke dalam museum Pesanggrahan Pusaka Alam Bambu Unik Bertuah Suryo Alam Hati Islam karangan Badekan Ponorogo, Jawa Timur. Alhamdulillah Gus, sedoyo poro jamaah sedoyo poro rombongan saking beliau Gus Sueb ngantos ndugi mriki alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, juga selamat sampai di tujuan. Semoga dari sini apa yang beliau cita-citakan atau apa yang beliau harapkan dari napak tilas perjalanan dalam menempuh kerohanian, mulai ujung timur sampai ujung barat sini nggak tahu, semoga semua itu dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang menjadi bagian hajat beliau Gus Sueb berserta rombongan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke sedulur, kali ini saya mau bincang-bincang sama beliau Gus Sueb berserta jamaah beliau, tapi terlebih dahulu saya mau perkenalkan beliau adalah Gus Sueb yang di tengah, dari Malang Gus ya. Malang Pakis Tumpang. Dari Malang Pakis Tumpang. Terus beliau termasuk jamaah dari Gus ya. Namanya siapa Mas? Mas Nanto. Terus sebelahnya niki Suparman. Bapak Suparman. Terus di sebelah kanannya Gus Sueb Mas Arya. Yang sebelah kanannya Mas Hamid. Alhamdulillah saya sendiri lur. Mbah Warno jangan lupa. Wis ora lali karo wajah sing merenges ya. Oke sedulur, alhamdulillah dengan perkenalan ini bisa menjadikan suatu berkah, manfaat, barokah untuk kedepannya. Semoga menjadikan suatu wawasan ini nanti apa yang menjadi suatu perbincangan pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah Gus, saya terima kasih Gus Sueb berserta jamaah keroyo-royo mampir ke gubuk saya sini. Semoga atas izin Allah dengan kehadiran panjenengan ke tempat saya ini, semoga kami keluarga besar dari grup Bambu Wengker atau tim dari Bambu Wengker mendapatkan suatu berkah kanthi idzinipun Allah Gus ya. Alhamdulillah. Kemarin berangkat dari Malang menuju ke sini itu sudah berangkat jam berapa ini Gus? Berangkatnya kemarin itu sekitar jam setengah 3 sore. Oh, jam setengah 3 sore. Setengah 3 sore sampai wilayah mana ini Ponorogo. Kita menuju ke rumah saudara di daerah Sawu. Oh, sekitar jam 10. Jam 10-an ya. Jam 10. Setelah itu kita berangkat sekitar meneruskan perjalanan. Kita menuju daerah tadi mana itu? Makam Besari. Pembahasan Besari. Besari. Di situ terus kita ziarah di sana. Ya alhamdulillah semua diberi kemudahan dan kelancaran, dan di sana banyak tempat-tempat yang dikeramatkan dan religius, banyak yang ditutup,
ternyata di wilayah Mbah tadi Mbah Besari itu kok alhamdulillah jam setengah 1 kurang lebih itu sudah dibuka ya? Dan saya bisa masuk dan saya bisa bincang-bincang di sana dan napaktilah sejarah di sana. Alhamdulillah saya hadir di wilayah Ponorogo ini sangat gembira dan sangat bangga dengan keunikan dan ragam budayanya yang sangat kental dengan Jawanya. Kita orang Jawa sangat mengagumi itu, karena saya sendiri juga sudah lama mencita-citakan, menginginkan kapan saya bisa ziarah napaktilas ke Ponorogo. Ya, saat ini oleh Allah ditakdirkan bisa ke Ponorogo. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa bertemu dengan panjenengan Mbah Warno ini lewat sahabat Gus Badri gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini napaktilas kami serombongan dari Malang ini ya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan persahabatan kita nantinya juga persahabatan yang bisa terjalin dunia hatal akhirah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat kondisi panjenengan yang seperti ini unik ini, saya sangat senang sekali. Melihat kondisi-kondisi seperti ini, mengumpulkan bambu yang sekian banyak ini, unik-unik dan aneh-aneh seperti ini, dan juga dihiasi dengan baunya dupa yang sangat harum. Ini tentunya ada apa namanya? Ada yang dikatakan keunikan, ada tuahnya. Nah, di sini kami sangat suka sekali, sangat suka sekali dan mengapresiasi kerja panjenengan yang sudah melanglang buana membolang mencari bambu. Ya, mungkin barangkali ada yang perlu dipertanyakan, tapi terlebih dahulu saya mau tanya dulu Gus ini. Soalnya ini saya juga penting Gus, namanya manusia itu tidak lepas dari khilaf gitu aja Gus ya. Karena memang dalam beberapa bulan ini bambu pengkeras ini kan, museum sini kan dalam keadaan kotor Gus. Dan ini kan barusan saya bersihkan mungkin hari Kamis kemarin. Nah, ini saya keluarkan semua, terus ini sama jamaah ini ya dicuci, terus dibersihkan semua. Nah, setelah dalam kondisi sekarang ini gimana Gus ini Gus? Energinya ini gimana Gus? Nah, sampai bilang seperti ini ternyeng gitu. Ada energinya, gitu. Ada energi, enggak. Tapi insya Allah positifnya Gus ya. Gimana nih Gus? Antara positif sama negatifnya gimana Gus ini Gus? Kalau saya ini kan kurang bisa mengerti dan memahami hal-hal yang apa namanya ini bisa dikatakan yang kesakralannya. Cuma saya bisa merasakan saja bahwa di sini ada tuahnya itu aja. Iya. Berarti intinya di situ itu nyaman Gus ya? Nyaman aja, nyaman aja. Alhamdulillah. Bos dulur-dulur, memang di sini nyaman lur, yo asik kok. Ya memang gini Gus. Alhamdulillah dengan dukungan juga apresiasi sedulur-sedulur seluruh Nusantara. Nah, ini dengan adanya bambu-bambu unik nih, ini kan sekarang kan memang sudah booming di masyarakat juga, bahkan sampai di mancanegara soalnya gitu. Karena memang selama bertahun-tahun ini kebanyakan orang itu cenderung dengan energi-energi dan lain sebagainya lah itu. Tapi alhamdulillah atas izin Allah mulai tahun 2021 awal 2021 awal gitu. Apa 2020 kemarin. Mulai 2020 akhir alhamdulillah atas ridha Allah dari tim Bambu Wengker ini semua bisa terjawab, yaitu bisa mengkaji lewat sepotong bambu, yaitu secara hakikat atau filosofi makna dari bambu-bambu tersebut. Entah itu ya intinya semua itu hanya niat ridho Allah aja wes. Gitu ya. Semoga dengan di wedarnya
bambu unik ini bisa menjadikan suatu generasi muda kita yang akan datang akan menjadi generasi yang baik, juga memiliki budi pekerti yang luhur untuk menuju ke depan yang lebih cerah lah, intinya gitu. Soalnya memang bertahun-tahun ini kan memang di dalam pendidikan sendiri kan, pendidikan tata krama kan memang sudah berkurang jauh sekali, memang sangat berkurang gitu. Tata kramanya hanya mencari pring petuk untuk jadikan uang. Iya. Gitu. Dan itu memang itu sangat menghancurkan jiwa, ya. Makanya kemarin sudah saya pedar apa hakikat dari bambu petuk, mulai petuk-petuk apa sampai akhir itu saya pedar itu kan supaya untuk pemahaman untuk seluruh kalangan umat, supaya tahu apa filosofi dari bambu petuk tersebut, sehingga bisa menjadikan suatu kesadaran, oh ternyata pring petuk ini sama juga mencari kematiannya sendiri. Nah, kita kan punya sadar, gak sadar ya kebacut ya. Jadi intinya menyelamatkan sedulur banyak lah, intinya kan gitu. Ya mungkin barangkali ada yang perlu disampaikan, apa yang dipertanyakan Gus. Mungkin dari jamaah-jamaah Gus barangkali ada. Iya, yang telah disampaikan oleh Mbah tadi itu, bambu sekian banyak ini ada namanya masing-masing. Ada namanya masing-masing gitu. Di sini mulai dari bambu lilit ada, bambu belale gajah ada, bambu ruas tarang seribu ada, bambu raju sukmo, bambu sabdo palon, bambu buta, bambu dampit, bambu jalu, itu bambu songgo buwono. Mana yang songgo buwono tuh? Nah, itu yang meruyuk ujungnya banyak, itu songgo buwono itu. Maksudnya apa itu? Songgo nyonggo alam. Iya, itu. Ya pokoknya itu intinya songgo buwono itu pada hakikatnya kan setiap manusia itu pasti di dalam kehidupan itu pasti memiliki suatu banyak beban. Otomatis beban itu kalau bisa menyelaraskan di dalam hati, pikiran, jiwanya, otomatis kan semua bisa terkontrol. Istilahnya kan gitu. Bukan cuma beban kita di dunia, tapi juga beban kita di akhirat nanti. Selama itu nanti ada pertanggungjawaban secara zahir maupun secara batin, saya aku yakin kalau itu bisa menyelaraskan, pasti Allah akan berikan rasa ar-Rahman ar-Rahimnya lah pada hambanya. Selama dia bisa menerima dengan lapang dada apa arti sebuah kehidupan di dalam dunia ini, bisa mensyukurilah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah pada semua hambanya. Itu sedikit dari filosofi dari bambu songgo buwono. Yang itu apa Mbak? Yang atasnya pintu ya? Besar itu, panjang. Yang di sana loh Mbak. Oh, itu carang seribu itu. Itu seperti itu tadi Gus. Oh, carang seribu. Ya. Maksudnya apa itu? Wah, itu kalau carang seribu itu panjang itu Gus. Kalau itu lihat aja di YouTube-nya Bambu Wengker Gus. Soalnya bambu carang seribu itu setidaknya harus ada pasangannya, pate lele. Tapi kalau nggak ada pasangannya pate lele, ya itu bisa menjadi batara karang itu. Oh gitu ya. Soalnya bambu carang seribu itu memang sudah meliputi dari ros-rosnya, sudah menempa suatu ilmu, berbagai macam ilmu, juga ilmu batin, ilmu katingdayan, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya, akhirnya membeku. Nah, otomatis kalau ada pate lelenya, otomatis pate lele kan menembus rasa. Berarti kalau ada menembus rasa, berarti ilmu itu diamalkan, akhirnya bisa menjadi manfaat untuk diri sendiri juga untuk orang banyak. Kalau beku itu tadi istilahnya jadi batara karang itu tadi gitu loh. Medeni. Ya. Medeni. Malah medeni. Nah, itu nanti bisa ditengok di channel Bambu Wengker itu Gus nanti Gus. Kalau ini lebih jelasnya buat dulur-dulur itu. Coba dicari nanti biar sambung roso. Sambung roso. Yang ini Mbah, Ini Mbah. Kalau itu bulu perindu itu. Bambu bulu perindu itu memiliki 5 nama: Sabdo Roso, Sabdo Lidi, Sabdo Tali, Sabdo Jati, bulu perindu. Tapi kalau itu yang bawah itu ada Sabdo Jatinya. Jadi itu kalau bahasa umumnya bambu bulu perindu itu Gus. Soalnya kan itu memang keluar
keluar seperti serabut itu, seperti bulu itu. Itu sudah sudah saya wadah juga itu Gus. Di YouTube sudah ada itu. Terus yang belakangnya itu bambu rogoh mongso. Belakangnya itu kan bambunya menembus sama kayu, terus bawahnya itu menyatu menjadi satu. Itu namanya bambu rogoh mongso. Kalau yang menyendiri seperti di atas itu namanya rogo mongso. Jadi bedanya cuma H. Rogoh mongso sama rogo mongso. Kalau yang di bawahnya itu bambu belale, dampit pamangkang jagat itu. Waduh, jenenge macam-macam. Ya, macam-macam. Ngaji alam gitu. Kalau ini bambu kurung lam jalala. Yang ini loh. Ya, itu yang super itu. Jadi semakin besar lubangnya, semakin semakin banyak isinya gitu loh, Gus. Semakin kuat. Itu batang utama ya. Terus ada bambu combong panguripan. Banyak sekali ini memang ribuan nama ini. Repotnya ngapal lagi. Iya. Songgo panguripan. Apa? Combong panguripan. Combong panguripan. Banyak sekali. Soalnya bambu ini sebenarnya kan gini terus. Ya biasanya itu kalau di umum itu seperti juga kalau di Quran itu kan seperti makdal terus. Kalau makdal itu dilihat dari Quran, tapi kalau ini bisa dilihat dari bambu sebenarnya cuma gitu. Karena setiap bambu ini memiliki ciri-ciri atau kriteria dari bambu yang telah ditemukan oleh sedulur-sedulur pemula. Jadi pada hakikatnya sebenarnya mencari bambu itu sebenarnya juga mencari jati diri sendiri. Pitutur, gitu loh guys, daya untuk mengingat pada diri masing-masing. Coba mas, samaan mas, milih satu mas, nggak apa-apa mas. Tapi lewat rasa loh mas ya, jangan nafsu loh ya, lewat rasa. Supaya nanti apa yang menjadi bagian dari perjalanannya sampean itu nanti bisa terbaca lewat bambu. Tapi nggak baca sampean maksudnya. Kalau baca sampean mungkin salah kaprah nanti. Gitu, Peramal. Jadi peramal itu bahaya. Nggak boleh ditunjuk aja, nggak apa-apa. Pokoknya sing antik sing unik gitu loh. Nah, menurut jenengan sing pas mana gitu. Kalau milih cewek ngono ku lho. Nah. Jadi selerane Hamid tapi area ora padha. Ya. Tertarik kalau sing iki. Pundi? Jalu. Yang mana? Dengar ya. Oh, bambu jalu. Nggih, sing tengah-tengah niku to. Nggih, tengah. Itu sudah jelas. Oke, sedulur. Namanya tadi Mas Arya. Mas Aril. Arya. Mas Arya. Ini Mas Arya. Mas Arya ini memang masih muda, masih perjaka ya. Masih muda. Dia memilih salah satu bambu yaitu bambu jalu. Nah, ini bambu jalu lur yang dipilih lur. Saya ngerokok saya aku lur. Ini Mas Arya. Ini saya membaca bambu ya. Enggak baca sampean gitu. Kalau aku baca sampean kleru, diklerone karo wis Pak. Begah. Saya membaca dari bambu tersebut. Pada hakikatnya bambu jalu itu menggambarkan pada kehidupan manusia bahwa di dalam perjalanan kehidupan itu manusia itu selalu membawa beban. Pasti punya beban itu. Ya. Tapi di sisi lain dengan proses perjalanan sampean, perjalanan sampean ini, tapi saya kembali kepada bambu. Jadi memang istilah itu untuk mencari jati diri itu istilahnya itu dalam persentase. Coro ibaratnya ngaji rasa karo ngajine
golek ilmu kerohanian karo ilmu kadigdayan iki sik akeh nang golek ilmu kadigdayane. Iku lek kajiane gitu. Jadi tapi sebenarnya bukan itu. Terus dalam proses pencarian jati diri itu di situ ada salah satu proses ya, itu harus punya keseimbangan. Di tengah-tengah ini kan tukulnya kan di tengah-tengah. Nah, itu beban itu berarti sudah memiliki suatu keseimbangan. Istilahnya itu ada keseimbangan dalam memilih. Ya, jadi antara milih istilah itu ya urusan lahir ya penting, urusan batin ya penting. Maksudnya gitu. Karena memang kajian bang ini sesuai dengan karakter orang yang memilih gitu. Intinya di situ masih dalam proses keseimbangan antara urusan lahir dengan urusan batin. Ini masih dua-duanya ini masih diburu lah istilahnya gitu aja. Tapi sampean bagus di situ sudah punya kendali untuk keseimbangan. Nah, itu sampai di situ aja, nggak usah banyak-banyak. Sampean wis duwe anak ku ya beda neh, sampean wis keluarga kajiannya lain lagi. Ya, sik keluarga mau dereng lho lah. Rencana. Lek sampean wis rabi, pasti sampean tak tebak langsung anake sampean siji. Itu sedikit aja, tapi masih panjang. Soalnya memang apa itu harus menyelaraskan dari istilah ini wow yang memilih lah gitu. Mungkin lah baik milih mungkin ya beda malih san baik utawa uyah masalahnya beda neh kok. Tapi bagus ini dalam arti talabil ilmi dengan keseimbangan dalam kehidupan. Meripati liling. Pripun Mas Arya, menurut jenengan Mas, apakah benar apa enggak lewat kajian niki wau? Sedikit dalam perjalanan sampean. Oke, insya Allah benar. Oh. Memang masih bujangan Mas ya. Dan itu dua-duanya memang perlu digali. Tapi di situ harus ada keseimbangan karena memang dua-duanya memang dibutuhkan. Butuhnya sangu orang nggak tenang sih. Karena sangune yang berawet no kalau pilih. Mas Hamid, nopo Mas Hamid? Jenengan Mas. Niki sing sampun keluarga, Mas Yanto. Dereng, sebelum dereng. Baik, sampun. Wah, jenengan wong aku bujangan lomba. Oh. Karamin dulu nih. Ayo Hamid. Ketinggi. Oh, mungker-mungker Ini Mbak. Itu berarti wadah bambu kurung lam jalala itu asli bambu kurung lam jalala. Ya. Niku sama asli, milih niku sama. Bener, dari hatinya sampean. Nah, itu ini Mas Ko. Ini Mas Hamid. Kalau memang yang dipilih, nah ini lur. Ini Mas Hamid milih bambu kurung lam jalalah. Nah itu bambu kurung lam jalalah itu barusan saya pedar kemarin apa hakikat atau filosofi dari bambu kurung lam jalalah. Nah, ternyata di sini dipilih lagi. Soalnya memang ini perlu pengkajian karena memang di dalam kehidupan itu setidaknya harus selalu berserah diri pada Allah atas segala keputusan. Apa yang menjadi kehendak Allah itu ini Mas Hamid ya. Hakikat dari filosofi dari bambu tersebut yaitu setidaknya di dalam kehidupan manusia itu kita sebagai hamba Allah harus selalu berserah diri dalam segala hal, entah itu segala urusan dohir maupun urusan batin. Sampai ngaji, yus pokoknya apa jarane Gusti Allah. Nah intinya gitu, jadi diperasrahkan bulat-bulat.
hidup mati goblok pinter wis diserahne Gusti Allah kabeh. Nah, itu maksudnya kurung gitu aja. Pokok ngaji. Pokoknya ngaji. Ojo sampai ora ngaji. Kira-kira cocok mboten, Guys? Iya cocok. Jadi intinya gitu. Jadi intinya itu kalau segala sesuatu itu sudah berserah diri pada Allah, karena tidak ada daya kekuatan yang bisa mengurung kepada semua hambanya kecuali hanya Allah. Manusia itu tidak bisa mengurung hawa nafsunya sendiri, nggak bisa. Wis tau sakti ini wong ora iso ngurung nafsune dhewe. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang hak mengurung semua nafsu-nafsu hamba-hambanya. Nah, itu kajiannya Bambu Gurung Lam Jalalah. Oke, lebih jelasnya sama buka YouTube ya. Bambu Wengker. Tapi sekarang sudah bersahabat dengan orang Ponorogo. Subscribe. Nah, jangan lupa di subscribe, lonceng, kalau yang diunggah nih, monggo Mas Yanto. Wah, sama itu teko kene oleh cewek lho Mas. Tenanan Mas. Sing Yakin mau ngarai. Nak kau yakin dia bukan dah lalu. Ayo ini dah. Iya. Ayo cepetan aja, supaya boten napa-napa nyantai mawon. Dek, tolong kopinya Pak Le. Sama lu Gobri itu kan enak kan? Kalau ngobrol kopi sama Gobri, ya muncul pisan aku ini kok. Alhamdulillah Lur, semoga dengan kunjungan ini bisa menjadikan suatu berkah ke sedulur-sedulur, juga sekaligus menambah wawasan, walaupun lewat sekedar perbincangan kecil tapi setidaknya membawa manfaat sedulur-sedulur Nusantara, khususnya para pecinta Bambu Nusantara, juga teman-teman pembolang Lur, karena di sini pun sebenarnya juga bolang Lur kalau gini Lur, soalnya milih satu terus dikaji, berarti di situ sudah bolang, tapi enak bolangnya yang ini Lur, bolangnya karo rasa milih olah berusukan terus karo Mbah, monggo Mbah, jenengan Mbah. Sampun. Mas Yanto, sampun. Berarti asline ngajine sami tenggene Kurung Lam Jalalah. Lah intine teng mriku niku wau, ngoten lho, idem berarti. Idem lho. Idem. Lek Gusti ora usah wis. Iki sopir lur padha karo aku lur. Sopir ini pokoknya tujuannya siji wis kudu nang Gusti Allah. Cukup wis rasa di iki isine. Mungkin semua ini juga sudah masuk ke dalam isine poro-poro sesepuh lah. Karena memang setiap para sesepuh itu memang berjuang untuk semua anak-anaknya menjadi anak yang bermanfaat juga untuk agama nusa bangsa, terutama lebih-lebih yaitu untuk mengarahkan supaya menjadi jiwa-jiwa yang berbudi luhur. Kira-kira gitu Gus ya. Nggih. Terus pesan kesan buat mungkin untuk jamaahnya Gus gimana Gus ini Gus? Untuk jamaahnya Gus sendiri lah setelah melihat dengan kebesaran Allah sedemikian banyak rupa bambu unik sekaligus nama-nama ini, kalau untuk pesan-kesannya Gus Sueb untuk jamaahnya sendiri gimana ini Gus? Ya, kalau saya sebagai pamomong daripada santri dan jamaah, jangan mengenal di dalam ilmu itu hanya dalam kitab saja, dalam buku saja, tapi lebih tingkatkan dengan kreativitas kita, keterampilan, dan mengenal alam, dijadikan suatu budaya, kesenian
kebatinan, kerohanian untuk dijadikan suatu modal daripada jiwa takwanya kepada Allah, jiwa percayanya kepada Allah, dan jiwa takorubnya kepada Allah. Itu saja. Karena di dalam ilmu yang biasa dipelajarkan pada teman-teman ini adalah syariat, tapi melalui panduan daripada kitab. Tapi saya di dalam memberikan pelajaran bimbingan kepada mereka-mereka ini dengan perjalanan seperti ini, dengan perjalanan seperti ini, mereka biar tahu sendiri gitu loh, bagaimana perjalanan gurunya, bagaimana di dalam mengkaji diri sendiri lewat alam itu, gitu. Jadi harus syariat juga kita kaji, tarekat juga kita kaji, hakikatnya juga kita kaji, kemudian ma'rifatnya juga kita kaji. Semua akan bermuara kepada Gusti Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah karunia dan daripada karunianya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup di zaman seperti ini jangan kuper, jangan kuper, jangan hanya berpegang pada syariat belaka. Wis ngerti kitab, bisa maca Quran, hafal kitab, bisa maca kitab kuning, kitab coklat, kitab hijau. Tapi rasa maca dirinya sendiri. Kalau di bahasa kita itu adalah lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, gitu. Kemudian khairun nas anfa'uhum linnas, lebih bermanfaatlah kepada orang lain. Jangan orang lain dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, tapi diri ini dikaji untuk manfaat kepada orang lain, begitu. Man amila sholihan fali nafsih, wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat kebajikan, hakikatnya kebajikan itu untuk dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat daripada kezaliman, kelaliman kepada orang lain dan kepada hewan dan kepada hutan pun, itu juga hakikatnya kejelekan, kelaliman kepada dirinya sendiri. Begitu kiranya. Nah, gitu loh. Pesannya luar biasa, bahkan sangat luar biasa. Karena memang pada hakikatnya mengkaji diri itu bukan cuma sekedar pada satu titik, tapi beribu-ribu titik. Kita memahami tentang arti kehidupan, karena Allah menciptakan segala sesuatu. Apa yang diciptakan tentulah Allah memberi suatu alasan tersendiri, dan tentulah di situ bisa bermanfaat sekali untuk hamba-hambanya. Salah satunya yaitu bambu unik Nusantara. Jangan dipandang bambu unik ini sebagai sekedar hanya urusan-urusan dari hal-hal yang berbau negatif, tapi kajilah secara positif, yaitu lewat hakikat atau filosofi makna yang terkandung di dalam arti sebuah bambu unik Nusantara. Urusan yang lain-lain kita serahkan sama Allah SWT. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila sedulur semua ini juga memiliki suatu kesalahan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke sedulur, wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.